Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat memasuki hari yang baru, dan seperti biasa dalam masa pandemik ini kami selalu rindu menyapa saudara sekalian dengan renungan pagi. Kali ini saya ingin dalam konteks Natal mengangkat tema rencana indah, jalannya tidak pernah mudah. Dan itu diambil dari kisah Abraham dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai 10, demikian bunyinya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Saudara sekalian, janji Tuhan untuk memberi kelepasan bagi manusia yang terpuruk karena dosa dengan semua ekses atau akibatnya, itu harus melalui seorang manusia. Dan seorang manusia dipilih itu adalah Abraham. Abraham pada waktu dipilih dan diberi janji oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya negeri tanah Kanaan, negeri perjanjian. Tuhan akan memberikan berkat kepada keturunannya, dan melalui keturunannya segala bangsa di bumi akan diberkati. Namun saudara sekalian, rencana indah itu tidak pernah mudah jalannya. Pada pasal yang sama, saudaraku, Abraham pada waktu dia menerima janji itu, seperti teks yang kita baca tadi, dia harus meninggalkan sanak famili keluarga. Dia harus meninggalkan situasi yang mapan. Dia harus pergi ke negeri yang bahkan dia tidak pernah tahu, tidak pernah dia impikan. Karena ketaatannya dia pergi. Dia menjadi manusia nomadis yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan di pasal yang sama, di pasal 12 itu, Abraham pun mengalami sebuah kesulitan hidup karena ada malapetaka, kelaparan yang menimpa. Dan dia harus mengungsi ke Mesir untuk bisa bertahan hidup. Kemudian waktu cucu Abraham yang bernama Yakub, yang mempunyai 12 anak laki-laki, pada waktu dia telah melewati setengah baya usia, dia toh juga harus mengalami situasi yang sama. Terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Akhirnya dia harus mengungsi ke Mesir dengan seluruh keluarga di sana. Dan selama 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Setelah itu mereka keluar atas pimpinan dan mujizat Tuhan. Tetapi perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu tidak pernah mudah karena ketidakpercayaan orang Israel kepada Tuhan. Maka 40 tahun lamanya mereka berputar-putar di padang gurun, sampai seluruh generasi dewasa habis dan tinggal generasi penerus yang memasuki tanah Kanaan. Saudaraku, itulah yang terjadi. Rencana indah Tuhan selalu tidak pernah mudah. Ada kesulitan-kesulitan dialami, tetapi rencana Tuhan walaupun harus berliku-liku dengan segala kesusahan, rencana Tuhan pasti akan berhasil. Lalu rencana itu digenapi di hari Natal Tuhan. Pada waktu Yesus lahir di kandang Bethlehem, dialah Mesias yang datang demi manusia, untuk manusia, supaya manusia beroleh pertolongan dari Yang Maha Tinggi melalui kehadiran Mesias, sehingga manusia bisa dilepaskan dari hukuman dan malapetaka dosa, dibebaskan dari api neraka. Sebab Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari dosa mereka melalui pengampunan, sehingga Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Saudaraku, sekarang kita sedang menghadapi pandemi yang sangat menakutkan. Telah begitu banyak orang terpapar. Hampir 75 juta orang di seluruh dunia.
hampir 2 juta orang meninggal karenanya. Dampak dari pandemi ini macam-macam, ada pengangguran yang tinggi, krisis ekonomi, dan berbagai kesulitan yang terjadi. Dan di saat yang sulit ini, saudaraku, kita harus tetap percaya. Kalau kita percaya janji Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan solusi pada waktunya. Kita tidak boleh kehilangan harapan, karena janji Tuhan bagi orang percaya. Walaupun jalannya berliku dan situasinya tidak menentu. Mari kita tetap semangat, percaya kepada Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu. Kami memasuki minggu Natal dengan situasi yang sangat berbeda karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya damai sejahtera Natal tetap ada di dalam hidup kami semua. Rencanamu yang indah telah digenapi. Kami sadar juga bahwa Tuhan punya rencana akan hidup kami masing-masing. Rencana yang baik. Kalau kami sekarang menghadapi kesulitan-kesusahan, jalan yang berliku, kami belajar dari Abraham. Kesulitan boleh ada demi membentuk kami. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ajar kami percaya. Dan berkati negeri kami, berkati supaya corona bisa segera diatasi. Berkati bangsa-bangsa di bumi. Berkati gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tidak pernah kehilangan harapan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.